Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsya Datusari, NIM 2111147. Saya dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar kepada dosen pengampu Ibu Utin Mutia, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan puasa. Yang pertama ada pengertian puasa. Puasa secara bahasa mengandung pengertian imsak atau menahan diri. Sedangkan menurut syara, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dalam lingkup waktu dan cara yang telah ditentukan oleh syar'i. Puasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu misalnya seperti puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini terbagi menjadi 5 macam. Dan yang pertama ada puasa Senin Kamis. Puasa pada hari Senin Kamis adalah salah satu puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Cara melaksanakan puasa sunnah ini tidak berbeda dengan puasa-puasa lainnya. Pelaksanaan puasa ini akan jauh lebih sempurna jika dilaksanakan dua-duanya. Pelaksanaan puasa sunnah Senin Kamis harus menggunakan niat yang terpisah. Artinya kita tidak bisa berniat untuk melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis sekaligus. Jika akan berpuasa pada hari Senin Kamis, maka niatnya pun harus niat Senin Kamis. Begitu pula sebaliknya, meskipun sudah tengah hari. Dan yang kedua itu ada puasa Daud. Sesuai dengan namanya, puasa Daud adalah puasa sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Pelaksanaan puasa sunnah ini adalah dengan berpuasa sehari, kemudian tidak berpuasa pada hari berikutnya. Akan tetapi, jika giliran untuk berpuasa tersebut bertepatan dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa, maka puasa sunnah tetap tidak boleh dilaksanakan. Meskipun puasa sunnah ini dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga ada puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Anjuran untuk melaksanakan puasa sunnah ini didasarkan pada latar belakang sejarah yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal tersebut. Yang keempat ada puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pelaksanaan puasa ini bertepatan dengan berkumpulnya jamaah haji di Padang Arafah. Puasa sunnah ini hanya dianjurkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan haji. Dan yang terakhir ada puasa terus-menerus. Puasa wisal adalah menyambungkan puasa ke hari berikutnya, tanpa berbuka di malam hari. Padahal kaum muslimin yang diwajibkan untuk berbuka setiap malamnya, untuk melakukan wisal dengan tidak makan hingga hari berikutnya, dan melanjutkan puasa dilarang. Selanjutnya hikmah puasa. Yang pertama, menjadi manusia yang bertakwa. Yang kedua, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengajarkan solidaritas. Yang keempat, melatih disiplin. Yang kelima, mengasah kesabaran. Yang keenam, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Terjaga dari perbuatan tercela. 8. Sebagai ladang amal. 9. Menjadi manusia Qur'ani. Yang ke-10, meleburkan dosa. Selanjutnya, Lailatul Qadar atau Malam Qadar. Lailatul Qadar atau Malam Qadar adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Selanjutnya ada iktikaf. Iktikaf adalah ibadah yang dicirikan dengan berdiam diri di masjid. Berdiam diri merujukan pada tidak keluar masjid, karena sibuk melaksanakan berbagai ibadah wajib dan sunnah. Rukun iktikaf. Pertama, berniat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
berdiam diri di dalam masjid. Syarat i'tikaf. Yang pertama, muslim. Kedua, sudah balik. Ketiga, harus dilaksanakan di masjid yang biasa atau masjid jami. Yang keempat, telah berniat i'tikaf. Yang kelima, berakal. Yang keenam, suci dari hadas besar. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.